kasih dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Saudara, dua minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana seorang wanita setelah diampuni dosanya, lalu dia bertindak lebih lagi, dan Tuhan mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Imannya menyelamatkan. Jadi setelah beroleh keampunan dosa, dia bertindak, dia melangkah, dan dia beroleh keselamatan. Hari ini kita mau baca dari pelajarannya Sakeus, ya, yang terdapat di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 19, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca dari ayat yang ke-5 sampai ke-9, ya, 5 sampai ke-9. Lukas 19 ayat 5 sampai 9. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menemui Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Terima kasih, amin. Saudara, cerita tentang Sakeus sudah sering kita bahas, ya, sangat sering. Kita tahu Sakeus itu adalah orang pemungut cukai, ya, pemungut cukai yang badannya kepala, bukan cuma pemungut cukai, kepala pemungut cukai, badannya pendek, orang dari Yeriko. Dia begitu rindu untuk ketemu Yesus, untuk melihat Yesus. Itu sebabnya dia sampai berlari-lari di tengah gerombolan orang-orang. Dia masuk dan dia naik, karena badannya pendek, dia naik pohon. Itu menggambarkan tentang bagaimana kerinduannya, desire. Dia punya desire, kerinduan yang sangat, kerinduan yang sangat besar, sehingga dia tidak memperdulikan kedudukannya. Kepala pemungut cukai, orang punya posisi. Dia tidak memperhitungkan juga orang mengejek dia, oh kuntet, oh pendek, dia tidak memperdulikan juga. Setelah itu tambahan lagi, dia juga tidak memperdulikan orang di sekitar, waduh rame, ini pendosa, ini pemeras, ini pemungut cukai. Dia tidak memperhitungkan itu. Jadi dia punya keinginan yang luar biasa, lalu dia melaksanakan keinginannya dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika dia naik, Tuhan tahu enggak? Halo, Tuhan tahu enggak? Saya yakin Tuhan tahu, Tuhan mengerti, saudara. Itu sebabnya pada saat Sakeus naik di atas pohon, orang itu banyak, saudaraku, yang dipanggil Sakeus. Rupanya dari sekian banyak orang yang getar jiwanya sampai kepada Tuhan adalah kerinduan dan keinginan Sakeus. Itu sebabnya Sakeus dipanggil sama Tuhan. Sakeus turun, dia naik, jauh naik, saudaraku. Ini yang orang banyak, tidak dipanggil, yang dipanggil Sakeus. Sakeus turunlah. Saudara, Sakeus turun dengan sukacita, dia menemui Yesus. Dan dituliskan ayat yang kita baca tadi, ya, setelah turun, ya, maka Sakeus menerima Yesus. Sakeus dikasih tahu, aku hari ini harus makan di rumahmu. Wah, Sakeus bukan bingung, loh, kok makan di rumahku? Aku ini noto uang banyak, mungkin di rumahnya kepala pemungut cukai itu duit tumpuan, saudaraku, ya. Mungkin banyak kendala, pasti rumah dia tidak mempersiapkan. Anda kedatangan tamu besar, itu kira-kira botol resik siap-siap rumah enggak?
Saya yakin kita semua butuh bersih-bersih, butuh siap-siap rumah, saudaraku ya. Tapi Sakeus ini sudah tidak ingat lagi akan itu. Tapi Sakeus berkata, seneng banget ya. Sakeus seneng banget. Ketika Sakeus ketemu sama Yesus, dia sangat sukacita. Tapi orang lain, orang banyak yang ada di sekitarnya, semua sungut-sungut, ngomel-ngomel, ngomyang-ngomyang. Ini orang berdosa. Yesus katanya anak Allah, katanya Mesias, kok mau makan di rumah orang berdosa? Tapi begitu ketemu Yesus, ayat yang ke-8, Sakeus berdiri ketika ketemu dengan Yesus, sementara semua sungut-sungut. Sakeus ini tidak noleh kanan, noleh kiri, lihat sekitar. Waduh, orang-orang itu enggak suka aku datang, enggak suka aku ketemu Yesus, enggak peduli itu. Ayat 8 nih coba, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Yesus hari itu katakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Hari ini telah terjadi keselamatan. Ketika Sakeus memberikan janjinya, ketika Sakeus mengucapkan tekadnya bahwa uang yang dia peres dari orang-orang itu dikembalikan 4 kali lipat. Dan di sini dikatakan setengah dari hartanya dia akan berikan kepada orang miskin. Saudaraku, kira-kira bisa jatuh miskin enggak? Sakeus bisa jatuh miskin, saudaraku ya, bisa jatuh miskin. Separuh, sudah separuh diberikan orang miskin, orang yang diperes dikasih 4 kali lipat. Dia tahu hidupnya dari meres, saudaraku ya. Betul enggak pemungut cukai dari meres? Berapa kali ini rame onjol ya, yang tagihan online itu pinjaman online, terus penagih online, pinjam 1 juta. Bisa bayar sampai 20 juta, saudaraku. Rame itu. Ada yang pernah terlibat dengan pinjam online. Nggak usah pinjam online, kartu kredit aja. Kartu kredit itu kalau lupa bayar, bukan telat nemen loh, lupa telat sehari bayar, dendanya banyak, saudaraku. 2 hari, 3 hari, tambah banyak lagi. Luar biasa. Nah, saya tanya yang pertama, saudara. Sakeus itu orang doyan duit enggak? Sakeus kira-kira orang yang doyan uang enggak? Pemungut cukai pasti doyanane duit. Yang satu. Yang kedua, pemungut cukai yang doyanane duit kejam enggak? Kata orang miskin enggak peduli. Justru sebetulnya kalau orang kaya enggak bisa diperes sama dia. Yang bisa diperes itu orang kecil, saudaraku. Orang yang sama-sama gedenya, sama-sama kuatnya, sama-sama punyanya, tidak bisa diperes. Yang bisa diperes hanya orang yang kecil. Nah, jadi dari sini saya coba memberikan penjelasan tentang Sakeus ini. Saudaraku, ketika ketemu sama Tuhan, dia mengalami pengurapan yang luar biasa. Dan ketika dia menerima pengurapan yang luar biasa, saya beri istilah, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia lupa kesenangannya. Kesenangan lamanya diganti. Karena dia mengalami Tuhan. Yang dulunya senang duit, sekarang senang Tuhan. Yang tadinya kejam, sekarang penuh belas kasihan. Oh, ia ingat orang miskin. Dia bagikan ke orang miskin. Yang tadinya tukang peres. Bukan peres pakaian, saudaraku. Tapi pemerasan terjadi. Dia kembalikan bukan hanya 2 kali, tapi 4 kali lipat. Saudara, orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengalami perubahan secara drastis. Dia akan mengalami titik balik yang luar biasa dalam kehidupan ini.
Saya tanya kepada Anda datang dengan kerinduan kepada Tuhan? Atau Anda datang sekedar memenuhi kewajiban, aku tugas? Atau Anda datang karena Anda orang Kristen, hari Minggu, hari Sabat, mesti ke gereja? Itu yang datang banyak. Tapi satu orang Sakeus yang hatinya penuh kerinduan untuk bertemu muka, untuk merasakan, untuk menatap, untuk menikmati tatap muka dengan Tuhan. Tuhan tahu. Itu sebabnya dia jugalah di antara sekian orang baik, ini orang jahat menerima urapan, menerima lawatan, dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia mengalami titik balik secara total. Terus ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 di situ katakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Karena anak ini, orang ini adalah anak Abraham. Nah, yang kita bahas hari ini adalah menerima keselamatan. Saudaraku, saya tanya, Anda pernah mengalami Tuhan? Anda pernah menerima lawatan Tuhan yang luar biasa? Saya ingat cerita dari almarhum mama saya. Ketika mengalami Tuhan, ketika menerima urapan Tuhan, itu rasanya hidup ini tidak ingin untuk yang lain, saudara. Dia baca Alkitab, terus makanya anak-anak kita semua ini setiap hari diceritai, saudara, dikasih cerita tentang tokoh Alkitab, dikasih pengertiannya setiap hari. Dan bukan hanya itu, satu hal yang luar biasa, satu kesaksian, saudaraku. Mama saya ini bilang, heran ini, Alkitab ini bisa bersinar, bisa keluar seperti emas yang bersinar-sinar berkilau-kilau, dan tidak pengen berhenti untuk baca firman Tuhan. Saudara, saya tanya, Anda pernah mengalami Tuhan? Atau Anda, aku Kristen karena bojoku, aku Kristen karena mama papaku, aku ke gereja karena ini, karena itu. Buang semuanya itu. Alami Tuhan dalam hidup. Maka Tuhan di sini mengatakan, dia adalah anak Abraham. Dinyatakan sebagai keluarga besar orang percaya, orang yang terberkati, keluarga Abraham. Itu sebabnya berkat Abraham juga sampai kepadanya. Jadi untuk bisa sampai kepada berkat Abraham, keluarga Abraham, saudaraku, punya kerinduan yang sangat kepada Tuhan. Lalu kerinduan ini tidak ditinggalkan begitu saja, hanya berupa aku rindu loh. Aku ini punya panggilan untuk nulis buku. Aku punya panggilan untuk nulis lagu. Aku pun ada banyak. Tapi saya tanya, adakah Anda memperjuangkan kerinduan yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup Anda itu? Dengan sedemikian rupa perjuangannya Sakeus tidak enteng, saudaraku. Orang banyak dia dusel-dusel. Lebih dari orang banyak dia pendek. Kalau Saul enak, satu kepala lebih tinggi dari orang lain. Tidak pakai dusel-dusel dia sudah kelihatan Tuhan. Ini Sakeus lebih pendek dari orang lain. Jadi yang kalau dia berdiri mungkin kelihatan punggungnya orang lain. Jadi dia harus berusaha. Hambatan apapun jangan menjadi kendala. Amin. Kejar terus sampai engkau mendapatkan Tuhan. Sampai engkau bertemu muka dengan Tuhan. Sampai engkau bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Ini Sakeus merasakan ketika dia baru turun. Tidak mungkin orang itu berubah 180 derajat. Itu tidak mungkin. Kecuali ketika dia berhadapan muka dengan Tuhan. Dia mengalami pengurapan yang luar biasa. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya saat itu juga diubahkan total. Buat Anda yang pernah mengalami Tuhan,
bagaimana Anda mempertahankannya? Di sini tidak ada cerita lanjutnya. Cuma dituliskan hari ini telah terjadi keselamatan pada isi rumah ini. Karena orang ini anak Abraham. Lanjutnya keselamatan itu, saudaraku, merupakan sebuah pertanyaan. Pasti. Keselamatan sebuah kepastian. Sudah dapat keselamatan toh? Ini loh, keselamatan. Itu dapat. Tapi jadi milik lanjutnya atau tidak? Kita akan lihat, kita akan belajar, saudaraku ya. Kita akan belajar. Keselamatan itu pasti. Tuhan berikan, Tuhan janjikan, percaya Yesus. Orang di pinggir kayu salib. Waduh, orang jahat sampai disalib. Ketika dia ketemu Yesus, dia mengaku Yesus, dia percaya Yesus, dia beroleh keselamatan. Ini yang namanya Sakeus, hari ini terjadi keselamatan. Saya tanya kepada Anda, kalau setelah ketemu Yesus, Sakeus ini tidak membagikan setengah hartanya. Kalau setelah ketemu Yesus, Sakeus ini tidak mengembalikan 4 kali lipat pada orang-orang yang diperes. Kira-kira menurut Anda satu tanda tanya. Apa yang terjadi? Sekali selamat, tetap selamat. Betul. Buat orang yang mengalami Yesus, buat orang yang beroleh keselamatan, keubahan yang terjadi atas hidupnya itu pasti. Artinya kalau yang namanya Sakeus ini sudah punya tekad, selama urapan Tuhan terus ada atasnya, selama hidupnya tetap berpegang pada janji Tuhan, maka keselamatan itu pasti dapat. Kita akan bandingkan dengan beberapa orang, saudaraku ya. Dengan beberapa orang, kita lihat tentang Raja Saul. Cerita tentang Saul itu ada di 1 Samuel dari ayat pasal 9 sampai pasal 10. Itu pengurapan awal. Itu ketika Saul awal mengalami pengurapan. Ya, Saul ternaknya hilang. Lalu dia cari-cari dan atas seizin Tuhan, Saul ini dipertemukan dengan Samuel. Karena pertemuannya dengan Samuel ini, maka Saul ini diurapi. Memang disuruh sama Tuhan Samuel ini untuk mengurapi Saul menjadi raja. Kita baca saja 1 Samuel 10 ayat 7. 1 Samuel 10 ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. 11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? 10-nya, tolong. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku, Saul pada saat setelah diurapi oleh Samuel ngomong, nanti kamu akan menerima tanda-tanda. Tandanya apa? Tandanya nanti lihat aja gitu, saudaraku. Dia jalan ketika ayat 9 tadi, ketika dia berpaling baru saja meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah. Jadi tandanya itu keubahan hati. Betul ya? Setuju? Perubahan hati. Hati Saul diubahkan secara total. Sama seperti Sakeus. Ketika ketemu sama Yesus, maka Sakeus mengalami keubahan total. Tadinya cinta uang, ganti cinta Tuhan. Tadinya kejam, jadi baik hati. Tadinya pelit, jadi royal. Banyak hal, saudaraku. Sakeus mengalami tanda-tanda keubahan. Hatinya diubahkan, karakternya diubahkan, perbuatannya diubahkan. Itu menyertai Sakeus.
Sama dengan Saul. Ketika Saul diurapi oleh Samuel, Samuel mengatakan, kamu akan lihat ada tanda-tanda terjadi atasmu. Tanda apa? Hatinya diubahkan. Nah, setelah hatinya diubahkan, ayat 10 itu, dalam perjalanan pulang, Saul ini ketemu sama rombongan Nabi. Ketika Saul ketemu sama rombongan Nabi, Roh Allah berkuasa atasnya. Dan Saul pun turut kepenuhan seperti nabi-nabi di tengah mereka. Jadi lain, orang lihat ayat 11-nya tadi, tetangganya, orang yang tahu dia, itu melihat dan merasakan perubahan yang terjadi dalam hidup Saul. Itulah sebabnya mereka katakan, apa yang terjadi dengan anak Kis ini? Apa yang terjadi? Saudara, Saul menjadi seperti nabi-nabi. Saul kepenuhan Roh Allah dan Saul memuliakan Tuhan. Terus memuliakan Tuhan. Lalu saudaraku, setelah ayat 13, setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Jadi awal daripada pertemuan Saul dengan Allah lewat urapannya Samuel, Saul itu mengalami keubahan hati, keubahan jiwa, keubahan pola pikir, keubahan pola hidup, keubahan perilaku. Tapi saudaraku, apa yang terjadi dengan Saul? Ya, di akhir pengurapannya, setelah itu merosot sampai kita tahu keakhiran Saul mati dengan tidak baik. Ya, Fatsal 19, tolong. Ayat 21 sampai 24. 22 aja. Iya wes, 22 aja. 1 Samuel 19 ayat 21. Ya, Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. 22. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot, dekat Rama. 23, 24, ya. 23. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. 24. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian, dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Ya, saudara, kalau urapan pertama, pengalaman pertama mengalami pengurapan Tuhan, Saul diubahkan, Saul mengalami hatinya dirubahkan secara total, saudara, dalam menjalankan jalan tugasnya sebagai raja orang Israel. Ini cerita yang di Fatsal yang ke-19 ini tentang Saul ngejar-ngejar Daud sampai Daud lari jadi DPO, dan dalam pelariannya Daud ini pergi ke Samuel di Nayot ini, saudaraku ya. Saul dengar setelah pelarian kemana-mana, salah satunya di Fatsal 19 pergi ke Nayot. Di Nayot di Samuel ini Saul dengar. Itu sebabnya Saul ngutus utusan untuk apa? Nangkep Daud dan bunuh Daud. Utusan yang pertama, satu rombongan ikut kepenuhan. Hati-hati saudaraku ya, kita ini dalam persekutuan, biarlah kita masing-masing jaga hati dalam kesucian dan kekudusan. Karena setiap kita bisa mengimpartasikan, betul ada impartasi terjadi, orang yang diutus untuk bunuh, warung bunuh saudaraku ya. Karena apa? Karena mengalami pengurapan impartasi roh kenabian ini. Rombongan kedua juga terjadi seperti itu. Rombongan ketiga juga seperti itu. Sehingga Saul tahu buat. Tidak kehabisan akal, dia kehabisan akal. Wes semua diutus balik, ndak karuan kabeh, ikut kepenuhan kabeh.
aku aja sendiri. Dia berangkat sendiri, cari Samuel, dan betul pada saat dia ketemu nabi-nabi itu, dia juga kepenuhan nabi, kepenuhan roh kenabian tadi. Setelah kepenuhan, saudaraku, dia terus jalan, niatnya tidak urung, dia tidak membatalkan niatnya. Artinya di dalam dirinya terjadi peperangan. Kalau utusan 1, utusan 2, utusan 3, itu kepenuhan roh nabi-nabi ini, mereka tidak jadi nangkep Daud. Tapi Saul, begitu ketemu, Saul dapat pengurapan juga. Itu sebetulnya kesempatan bagi dia untuk mengubah niatnya. Tapi dia tidak mengubah niatnya. Dia terus cari sampai di Nayot, sampai ketemu Samuel, saudaraku. Di hadapan Samuel, Anda baca, ia menanggalkan pakaiannya semalam-malaman, sehari-harian dan semalam-malaman. Artinya minimal sehari semalam. Itu sehari semalam. Kalau sehari-harian semalam-malaman, itu enggak tahu berapa hari berapa malam. Dia telanjang. Ini urapan terakhirnya Saul. Setelah itu dia merosot sampai dia mati dalam kegagalan imannya. Mengapa? Mengapa Saul ini gagal? Bukan cuma keselamatan. Kalau Sakeus cuma terima keselamatan, saudara. Kalau ini yang namanya Saul bukan hanya menerima keselamatan, menerima kepercayaan. Betul ya? Lu enggak main-main lu jadi raja. Kepercayaan, tapi hatinya busuk. Saya tahu ya, Daud ada orang menyanyi-nyanyi, Daud menang seleksa, Saul menang 1000. Saul menang 1000, seleksa itu 10.000, berlaksa-laksa. Saul menang beribu-ribu, Daud menang berlaksa-laksa. Dia berpikir 10 kali lipatnya. Dia dengar lagi bagaimana Tuhan menolak dia ketika dia tidak taat kepada pesan Samuel. Lalu Samuel ngomong, Tuhan sudah pilih orang yang lain untuk menggantikan kedudukanmu. Dia tahu Daud itu dipilih Tuhan, tapi dia tidak mengalami pertobatan. Jadi artinya pengurapan yang awal ini, seharusnya kan hatinya berubah, segalanya berubah. Pengurapan awal ini harusnya bertambah. Tapi ini pengurapan awal ini berkurang. Karena apa? Karena Saul ini adalah orang yang termasuk apa? Orang yang menuruti keinginan hatinya lebih daripada Tuhan. Saul menuruti keinginan hati, Saul menuruti emosi, dan Saul juga menuruti ambisi. Hati-hati, keinginan hati, emosi, ambisi, coba dikontrol. Dia sudah dipilih, tapi dia karena menuruti keinginan hatinya mau jadi lebih. Samuel disuruh tunduk sama dia. Tuh, yang mengurapi disuruh tunduk, saudaraku. Enggak main-main. Nah, karena hidup menuruti keinginan hati, menuruti ambisi, menuruti emosi, pengurapan itu jadi turun, semakin turun. Sehingga pada ujung yang kita baca ini, saudaraku, kalau di awal Saul kepenuhan roh nabi membuat orang lain terpukau melihat perubahannya. Anak Kis ini apa memang jadi golongan nabi? Yang terakhir itu juga apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Mengapa? Karena setelah dia melakukan perjalanan cukup panjang dalam niatan hatinya, kalau kepenuhan Allah, kepenuhan roh Allah, kepenuhan roh nabi, saya yakin ada peringatan. Diingatkan, dielingno, ojo nemen-nemen, jangan jahat sama Daud, jangan mendatangkan tangan pada orang yang, dan saya yakin roh Allah itu lembut, manis, dan baik dalam mengingatkannya. Tapi jangan salah, dari lembut sampai kasar, pasti Daud yang namanya Saul ini sudah diingatkan.
Buktinya dia sudah hampir membunuh Daud sampai puncak jubahnya diambil. Sudah berulang kali. Bahkan Yonatan pun anaknya mengingatkan papanya untuk tidak mendatangkan celaka atas Daud karena tidak ada salahnya Daud. Tapi begitu iya, sebentar lagi Daud nyanyi pakai kecapi, hendak ditancapkan ke dinding. Artinya emosi dan ambisinya lebih kuat daripada suara perubahan lewat pengurapan. Nah, itulah sebabnya membawa Saul. Saya tanya, kira-kira Saul selamat? Ada ayat yang lain bilang, aku kalau di bahasa Indonesia mengatakan, aku telah menolak Saul. Tapi terjemahan bahasa Inggris, I was rejected. Reject itu beda sama menolak ya. Ya di reject. Kalau Pak Roni terima barang dikirim dari gudang garam misalnya, kirim barang. Tahu-tahu ada banyak jebol-jebol bekas kena air, ngeflek, di reject, dikembalikan. Tidak diterima. Karena ini barang ini kalau diterima sangat merugikan. Nah, Saul sudah di reject. Karena apa? Menuruti suara emosi dan suara ambisi. Ambisi apa? Dia sangat takut Daud jadi raja. Dia lupa yang bisa jadikan raja dan tidak yang bisa menurunkan dan menaikkan jadi raja sebetulnya bukan karena usahanya. Dia awal itu di ayat yang keberapa itu ngomong, aku ini suku yang paling kecil. Dari anak keluarga ini, anak yang paling kecil. Masa aku ini dipilih jadi raja atas Israel? Dia lupa, dia bukan siapa-siapa. Tidak ada andil apa-apa. Tapi Tuhan melalui Samuel sudah pilih Saul ini untuk jadi raja. Apa andilnya? Tidak ada, saudaraku ya. Nah, itu sebabnya hati-hati. Jadi apa yang bisa menggagalkan perjalanan iman kita? Jangan kalahkan suara Roh Kudus. Jangan kalahkan suara perubahan yang terjadi dalam hatimu oleh kuasa Roh Kudus dengan ambisi dan emosimu. Kebenciannya kebenciannya Saul kepada Daud bertambah-tambah. Iblis nunggangi, iblis numpangi, saudaraku. Kamu 1000, Daud 10.000. Kamu kalah gede, kamu rajanya, dan seterusnya. Ditunggangi, ditumpangi terus. Sehingga kebencian Saul tambah. Saya tidak tahu hari ini, barangkali ada di antara Anda yang menaruh bibit benci dalam hatimu. Jangan ditambah-tambahin. Buang bibit kebencian itu. Saudaraku, arti kata nama Sakeus. Arti kata nama Sakeus itu kependekan dari bahasa Ibrani, kependekan dari Sakaria. Ya, Sakaria artinya murni hatinya. Jadi Sakeus datang kepada Tuhan itu dengan kemurnian hati yang benar-benar. Dan dia datang, dia mencari Tuhan, dia mengerjakan apa yang dirindukannya. Itu sebabnya Tuhan memegang dia. Tuhan mengurapinya, Tuhan menguasai hatinya. Dan Sakeus diubahkan jadi keturunan Abraham. Tapi ini Saul tidak punya kemurnian hati lagi. Hatinya hanya terisi dengan emosi dan ambisi. Sehingga timbul kebencian, timbul kemarahan. Banyak dampak negatif itu timbul. Dan kalau awalnya dia diurapi dan membuat orang terpukau. Sakeus golongan nabi, Saul golongan nabi. Di Fatsal yang ke-19 buat orang juga jadi terpukau. Melongo, lo ladala, gitu saudaraku ya, betul ya? Apa ya ladala? Yang namanya Saul setelah masuk golongan nabi, setelah berhadapan muka dengan Samuel, saudara, dia dipermalukan. Kalau Sakeus ketemu Tuhan, dia mempermalukan dirinya sendiri, mengizinkan Tuhan
membuka aibnya. Dia membuka aibnya di banyak orang. Di hadapan orang yang diurapi Tuhan. Kita ini tidak bisa menyembunyikan dosa. Tidak bisa Sakeus menyembunyikan dosa. Itu sebabnya ketika ketemu Tuhan dia bilang, Tuhan, duit yang ada di rumah, itu kalau bahasa gampangnya, duit yang di rumahku itu loh, itu aku dapat dari orang-orang miskin, itu aku dapat dari meres-meres, itu aku dapat dari kejahatanku. Tapi karena sekarang aku ketemu Tuhan, ada satu yang lebih daripada harta, kekayaan, dan yang kuinginkan dulu. Itu sebabnya aku lepas yang jelek, dan aku dapatkan yang lebih baik, yaitu Yesus. Amin. Saul beda, dia naik, dia dapat pengurapan, dia mendapatkan kedudukan, dia enak duduk di kedudukannya, kok dapat pajak, kok dapat penghormatan, kok dapat ini, enggak ada jasanya apa-apa Saul ini. Tapi karena nikmatnya menikmati segala fasilitas yang Tuhan berikan, dia berubah jadi lain, dia berubah jadi otoriter, dia berubah justru akan memelihara kenikmatannya. Dia lupa kepada siapa pemberi kenikmatan itu. Ini Saul, saudaraku ya, Anda bisa nilai sendiri. Ada lagi, Yerobeam. Anda tahu Yerobeam? Halo, ada yang tahu Yerobeam? Kaos 1. Ayo, raja pertama Israel Utara. Dia adalah orangnya Salomo, orangnya Raja Salomo yang tangkas sehingga Salomo terpukau melihat ketangkasannya dan dia dikasih kedudukan, tapi dia berusaha memberontak terhadap Salomo. Itu sebabnya Salomo hendak membunuh dia. Dia lari ke Mesir, ya, dia lari dan setelah lari, saudaraku, sampai Salomo meninggal, anaknya Salomo naik jadi raja yang namanya Rehabeam. Nah, disitulah kerajaan ini pecah jadi Yerobeam dan Rehabeam, ya. Saudaraku, saya ajak Anda baca aja. Pasal 1 Raja-Raja 11. Anda baca nanti di rumah dari ayat 29 sampai 38. Tapi kita baca ayat 31. 1 Raja-Raja 11 ayat 31 dan 37. Ya. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu seluruh koyakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Ya. Ayat 37, maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Nah, saudaraku, ayat 37 ini penting. Saya ayat 31-nya saya ajak Anda, 10 suku diberikan kepada Yerobeam. Ini urapan awal ya. Lihat urapan awal dan urapan akhir. Kalau Sakeus mengalami Tuhan, mengalami pengurapan Tuhan, dia tidak diceritakan apa, cuma diceritakan hari ini terjadi keselamatan buat seisi rumah Sakeus. Kita ambil perbandingan, Saul diurapi jadi raja, bukan cuma keselamatan, tapi berakhir fatal. Yang namanya Yerobeam, saudaraku, orang tangkas yang rindu jadi raja, memberontak terhadap Salomo, dan akhirnya oleh Nabi Ahia dia diurapi. Ya, Ahia bawa satu kain, lalu dia ini koyakan jadi 12 koyakan, disuek jadi 12. Ambil yang 10. Masih belum ngerti yang namanya Yerobeam ini. Lalu di ayat yang ke-37-nya, ini yang kau ambil ini, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, menjadi raja atas Israel. Dikasih kebebasan sama Tuhan. Jadi pengurapan awal, dia sudah dikasih 10 kerajaan. Tapi Tuhan ngomong kepada dia, wes perintah nurut seneng-seneng hatimu. Gitu ya, betul ya. Perintah nurut seneng-seneng hatimu. 38-nya dibaca pelan-pelan. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku,
dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ya, wes perintah nurut karep-karep hatimu. Tapi jika engkau mendengar perintahku, memperhatikan dan melakukannya, maka aku akan membangun keluargamu jadi kuat seperti keluarga Daud. Di atasnya, kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, di situ diceritakan oleh Nabi Ahia. Apa yang diceritakan? Sebetulnya semua mau diberikan kepada orang lain. Tapi karena Tuhan ingat perjanjiannya kepada Daud, Tuhan ingat bagaimana kesetiaan Daud, Tuhan tahu bagaimana Daud itu bersungguh-sungguh kepadanya. Itu sebabnya satu suku masih tetap diberikan kepada keluarga Daud. Dan di ayat yang ke-38 yang kita baca, kalau kamu bisa taat seperti Daud, aku akan membangun seluruh keluargamu jadi kuat seperti keluarga Daud. Artinya sekalipun ada kekurangan kesalahan di tengah-tengah keturunan Daud itu, saudaraku, Tuhan tetap pegang janjinya kepada Daud. Daud, keluarga Daud masih tetap jadi pemimpin, masih tetap jadi raja. Dan Tuhan bilang kepadamu juga akan terjadi. Apa yang terjadi dengan pengurapan Yerobeam terakhir? Kita tahu Yerobeam sangat terkenal dengan raja yang membuat lembu emas dan Betel. Di Betel dan dibuat lembu emas. Dan di situ dia ngomong kepada orang Israel, sudah terlalu lama kamu sembahyang ke Yerusalem. Sekarang ini loh Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Apa tujuannya? Karena dia mengandalkan akalnya. Untuk strategi kepemimpinannya. Dia lupa yang ngangkat dia itu bukan siapa-siapa, Tuhan. Bukan kepintarannya, dengan keahliannya, dengan kelebihannya. Dia tidak bisa jadi raja. Tapi karena Tuhan memilih dia jadi raja. Dan ternyata dia mengandalkan kekuatannya lagi. Dia, kalau orang Israel balik ke sana, nanti bahaya. Itu sebabnya didirikan lembu emas. Dan mengatakan seperti itu. Akhir cerita, Anda tahu apa yang terjadi. Nanti dibaca di 1 Raja-Raja 13. Raja Yerobeam ketika mengadakan upacara, Tuhan kirim nabi muda dan mezbah itu pecah, saudaraku. Abunya tersebar kemana-mana. Ditawari disebab, itu Yerobeam marah, tangkap dia gitu. Ketika tangkap dia, tangannya enggak bisa turun. Dan ditawari 2 Tawari 13, di situ dituliskan bagaimana ayat 15, Yehuda itu memekikkan pekik perang. Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap Israel. Dan sampai akhirnya Yerobeam terbunuh. Saudara, 3 contoh ya, 3 contoh yang kita lihat. Bagaimana Sakeus mengalami Tuhan, Sakeus mengalami keubahan dan terjadi keselamatan besar. Bagaimana Saul mengalami Tuhan, tapi karena dia lebih condong memelihara emosi dan ambisi, memelihara kebencian, memelihara kemarahan, maka dia gugur di tengah perjalanan. Demikian juga Yerobeam, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada ayat yang lain katakan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat kapan, coba di nostalgia sedikit, kapan Anda mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sekarang kira-kira meningkat atau nurun? Wahyu katakan, aku mencela engkau karena engkau sudah kehilangan kasih mula-mulamu. Ayo saudaraku, kita bangun kembali. Kita tahu kita harus ini menuruti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan lebih daripada segala perkara yang lain. Minggu depan kita, saya akan lanjutkan dengan kuasa kemenangannya, saudaraku ya, karena dia naik ke surga. Dan kita tutup hari ini Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu
Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu perlu dikerjakan secara ditekuni, artinya utun mengerjakan keselamatan. Kalau Anda baca dari 13 sampai 16, di situ bagaimana berpegang pada firman. Dan Allah yang mengerjakan hati, kalau melakukan sesuatu jangan sungut-sungut supaya tidak jadi celah, tidak jadi aib. Kita harus berpegang, mengerjakan keselamatan kita. Amin. Anda mengerjakan keselamatan? Saat awal Anda mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami urapan Tuhan, bagaimana saat ini? Dan nanti sampai akhir saat Tuhan Yesus datang, adakah Anda punya grafik yang nanjak? Atau Anda punya grafik yang menurun? Ingat, hati-hati, jangan terdahulu jadi terkemudian, dan yang terkemudian jadi terdahulu. Pelihara keselamatanmu, ya. Disingkatakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan karena Paulus, tapi takut dan gentar